Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kemarin saya sudah menceritakan tentang bagaimana untuk sukses, yaitu diperlukan sedikit gila gitu ya. Nah, ini saya ingin melanjutkan tentang bahasan uang. Ya, karena uang ini memang satu hal yang menjadi masalah krusial bagi kebanyakan orang. Ya, biasanya uang ini menjadi masalah gitu ya. Makanya saya sering membahas tentang keuangan ini, termasuk kali ini. Nah, tema yang akan saya bahas kali ini adalah Isoku Iki. Apa maksudnya Isoku Iki ini? Ya, dari bahasa Jawa ya, Isoku Iki ini. Nah, yang bahasa Indonesianya itu artinya bisaku ya ini gitu. Mungkin seringkali kita menjadi ragu-ragu, kita menjadi tidak yakin ya, kita menjadi ada ungkapan-ungkapan di dalam benak kita gitu ya. Masa sih saya bisa sampai ke situ? Masa sih saya bisa memiliki uang segini kayak gitu dan sebagainya gitu ya. Yang kita tuh meragukan diri kita sendiri, apakah kita bisa sampai pada titik kegilaan yang mungkin kita inginkan kayak gitu ya, entah itu dalam bentuk jumlah uang atau apapun gitu. Itu terjadi karena kita menakar apa yang kita lakukan itu adalah satu-satunya cara untuk sampai kepada titik yang kita harapkan. Ya, kadangkala kita berpikir logis seperti itu. Padahal yang namanya keajaiban-keajaiban ya, kesempatan-kesempatan itu memang tidak logis ya. Kita mungkin tidak pernah menyangka bahwa kita akan sampai kepada sebuah karunia gitu ya, X misalnya. Itu tuh kadang yang kita alami sendiri itu tidak logis, tetapi seringkali kita itu melogiskan hal-hal yang ingin kita capai dengan apa yang kita lakukan saat ini. Hal itulah yang kadangkala membuat kita menjadi tidak yakin, menjadi ragu-ragu gitu ya. Kita tidak percaya diri untuk bahkan hanya sekedar memimpikan, hanya sekedar menggilakan gitu ya, menghayalkan itu nggak sanggup. Padahal ada pepatah mengatakan apa yang bisa kamu pikirkan, apa yang bisa kamu impikan itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi di kehidupan Anda. Ya, ketika kita sudah tidak mampu memimpikannya, kita sudah nggak yakin untuk menghayalkannya, ya gimana realita akan mewujud ke sana? Nah, sebenarnya tentang Isoku Iki itu sudah pernah saya bahas di buku saya ya, 40 hari keliling Eropa. Ya, karena saya bisa sampai keliling Eropa itu juga sebuah keajaiban menurut saya ya, karena apa yang saya lakukan saat itu memang nggak ada hubungannya dengan kebisaan saya gitu ya untuk keliling di beberapa negara di Eropa. Nah, jadi intinya di dalam Isoku Iki itu adalah kita percaya diri, kita percaya kepada Tuhan kita percaya pada tak terbatasan yang Tuhan miliki gitu ya, bahwa Dia mampu memberikan apapun, bahkan yang mungkin di luar logika kita, di luar bayangan kita, itu Allah tuh mampu untuk memberikan jika Allah menghendaki. Masalahnya sekarang adalah di niat kita sendiri. Kita beneran ingin mengharapkan apa yang kita impikan itu ya, memiliki jumlah uang tertentu ataupun memiliki apapun yang ingin Anda wujudkan gitu ya. Kita memiliki niat yang sungguh-sungguh enggak untuk ke situ? Ketika kita sudah sungguh-sungguh memiliki niat sampai di situ, apapun yang kita lakukan itu tidak menjadi soal. Isoku Iki gitu ya. Saya ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke berbagai negara di dunia. Isoku cuma nulis buku misalnya. Ya sudah, saya niatkan bismillahirrahmanirrahim. Saya niat menulis buku, mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi saya untuk bisa mencapai impian saya. Nah, itu adalah Isoku Iki. Apa yang saya bisa lakukan, ya udah lakukan. Gak ada hubungannya dengan apakah yang kita lakukan itu logis nggak untuk sampai kepada impian kita. Contohnya waktu saya gadis itu,
saya menulis sebuah novel itu ya, novel pertama saya itu terbit 2010 ya. Itu saya bismillah lah, saya niatkan kreatif gitu. Dan waktu itu saya memimpikan bertemu dengan jodoh saya. Dan saya waktu itu sudah lama dalam penantian menunggu jodoh yang tidak datang-datang gitu ya. Nah, saya bisanya berniat menulis buku. Meskipun waktu itu saya benar-benar nggak bisa nulis karena memang saya bukan backgroundnya bukan dari literasi gitu ya, bukan orang yang suka tulis menulis dan sebagainya, sebelumnya bukan gitu. Tetapi waktu itu saya coba untuk menulis, dan saya tidak ada kaitannya juga dengan nanti kalau saya nulis nanti saya ketemu dengan jodoh dan sebagainya seperti itu. Nggak ada niatan seperti itu juga, pokoknya just do it aja, isoku iki gitu. Sedangkan niat untuk mendapatkan jodoh itu ya memang ada harapan, ada cita-cita, ada keinginan untuk bertemu dengan jodoh. Tetapi saya nggak niatkan juga bahwa dengan menulis buku saya akan ketemu dengan jodoh saya, itu juga enggak. Tetapi ya kuasa Allah gitu, ketika saya sudah menerbitkan novel, entah kenapa gitu, calon suami saya dulu mungkin entah tertarik kepada apanya gitu ya, atau saya seorang penulis atau apa gitu, saya juga nggak tahu, atau mungkin memang sudah waktunya ketemu gitu ya. Tetapi itu menjadi portofolio buat saya gitu ya, untuk saya lebih pede dengan bertemu calon suami saya, bahwa saya sudah memiliki karya yaitu sebuah buku dan saya layak gitu ya untuk diperistri beliau. Nah, itu contohnya seperti itu. Kalau contoh dari orang lain misalnya ya, ada seorang tukang becak yang dia tuh niat ingin berhaji. Nah, dia niatkan dengan menarik becak, ya bisanya ya narik becak gitu ya. Tapi ada niat yang besar untuk bisa naik haji. Kalau dihubungkan apakah dengan dia bekerja dengan membecak gitu ya, mengayuh becak itu akan sampai kepada mengumpulkan uang sekian puluh juta gitu ya. Nah, secara nalar mungkin nggak logis karena uang sehari-hari aja udah habis buat makan ya, uang hasil becak udah habis buat makan keluarganya. Tetapi tukang becak ini memiliki niat yang besar untuk bisa naik haji dan bisanya cuma narik becak. Dan apa yang terjadi? Ada orang kaya yang dia tumpangi becak gitu ya, dan akhirnya ya singkat cerita gitu, akhirnya orang kaya ini menghajikan si tukang becak itu. Nah, itu kan jadi sepertinya nggak logis ya, bahwa naik becak bisa naik haji gitu ya. Narik becak maksudnya bisa naik haji itu kayaknya nggak nyambung gimana gitu. Tapi kalau kita sudah niat besar dan Allah mengijabah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mungkin. Jadi misalnya di video kemarin teman-teman bertanya, wah saya ingin punya ratusan juta Mbak Zaki, tetapi saya tuh hanya kayak gini-gini aja kerjaannya. Ya udah nggak apa-apa, jangan khawatir, bismillah saja. Bismillah, Anda tetapkan harapan Anda tetapkan kegilaan Anda gitu ya. Dan Anda lakukan apapun yang Anda bisa. Isoku iki ya udah lakukan saja. Ya, karena niat ini sebenarnya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan secara fisik. Niat ini memiliki energi yang sangat besar dibandingkan kita hanya melihat apa yang kita lakukan secara fisikal kita, ya, apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang tangan kita lakukan, ya, apa yang pikiran kita lakukan, ya, apa yang tubuh kita lakukan, itu sebenarnya nggak ada hubungannya, tetapi tidak jadi soal. Itu tuh akan menghambat niatan kita. Kita juga bisa lihat ya, orang-orang zaman dulu ya, mungkin secara nalar itu mereka nggak punya uang untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Tetapi karena mereka memiliki niat yang besar untuk mampu menyekolahkan anaknya sampai pada lulus kuliah gitu ya, akhirnya ya anak-anaknya lulus kuliah. Entah bagaimana caranya ya, itu Allah yang mengatur. Yang penting kita tuh yakin kita memiliki niat itu tadi, dan yang kita lakukan secara kasat mata ya, secara fisik tubuh kita, itu ya itu isoku iki ya. Apa yang bisa kita lakukan ya udah lakukan saja. Bahkan misalnya Anda seorang ibu rumah tangga sekalipun gitu ya, Anda tidak memiliki penghasilan misalnya, nggak masalah juga.
Anda memiliki niatan yang baik gitu ya, udah itu digilain aja gitu ya. Sementara Anda bisanya sehari-hari melakukan mengurus anak gitu ya, merawat rumah, merawat pasangan, merawat suami gitu ya. Itu niatkan dengan tulus saja bahwa memang bisanya yang dilakukan saat ini adalah itu. Tetapi itu tidak sama sekali tidak menghambat untuk Allah itu mewujudkan apa yang Anda harapkan. Jadi jangan berputus asa ketika mungkin kita merasa sangat kecil gitu ya. Untuk menginginkan sesuatu yang besar itu rasanya jauh banget gitu ya. Ya tidak masalah ya, karena kita tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepada kita di masa yang akan datang. Yang terpenting kita memiliki niat yang baik ya. Untuk apa niat itu gitu ya. Ketika kita sudah memiliki angka tertentu misalnya ya, mau untuk apa angka itu? Nah, ya sudah, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Karena memang kadang kita bisa sampai kepada tujuan yang kita harapkan itu bukan melalui jalan yang selama ini kita lalui. Tetapi kadang ada suatu peristiwa yang entah itu disebut keajaiban, entah itu sebuah keberuntungan ya, ataupun kesempatan kayak gitu ya. Itu datang kadang seiring dengan kesiapan diri kita. Nah, kesiapan diri kita itu karena kita sudah melakukan isoku iki yang kita lakukan sepanjang waktu. Jadi teman-teman tidak perlu membatasi diri ya dengan kekhawatiran dan keraguan kayak gitu karena merasa belum melakukan hal yang besar untuk secara logis sampai kepada harapan Anda. Tetapi niatkan saja apa yang Anda ingin sampai di situ. Nah, bagaimana caranya itu Tuhan yang akan memberikan jalannya. Kita hanya perlu bersungguh-sungguh melakukan isoku iki saat ini. Maka sebenarnya di ajaran agama itu sudah sangat bagus sekali gitu ya. Setiap melakukan segala sesuatu meskipun itu hanya hal sepele seperti menyapu rumah ataupun mungkin hanya sekedar mandi dan sebagainya, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kita tidak tahu kasih sayang Allah untuk kita itu akan dilimpahkan dalam bentuk apa. Ya, dengan kita selalu mengkonekkan diri kita dengan Rahman Rahimnya Allah yang maha luas gitu ya. Mudah-mudahan itu akan sampai kepada apa yang Anda harapkan. Jadi selamat untuk terus berkarya ya. Jangan berkecil hati, jangan minder. Percaya diri saja bahwa yang Anda lakukan adalah hal yang terbaik yang bisa Anda kerjakan. Ya, mungkin demikian apa yang bisa saya sharingkan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.